Halo, selamat pagi teman-teman, Pak Dharma dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Juan Bro Timothy dengan NRP 5017241021, dan di sini saya akan menjelaskan hasil pengodingan atau regresi linear yang saya lakukan menggunakan Python gitu. Nah, jadi data yang saya ambil atau yang saya gunakan adalah data pergerakan kripto. Data pergerakan kripto Bitcoin price month by month in 2021. Artinya adalah pergerakan harga Bitcoin dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember 2021. Jadi saya mengambil di bagian close-nya di sini. Ya, saya mengambil di bagian close-nya tadi. Jadi sorry, mulai dari bulan Januari hingga ke bulan Desember. Di situ saya membuat titik-titiknya, di situ yang dimana akan saya buat regresi linear. Dan yang terakhir, saya mencoba memprediksi kira-kira berapa harga dari perkiraan harga di tahun 2022 tapi pada saat bulan Januari sesudah bulan Desember ini. Dari close ini berapa kira-kira harganya pada bulan Januari. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa codingan yang sudah saya lakukan. Ini seperti bisa kita lihat, ini ada import library ya, normal, import NumPy. Ini adalah operasi matematika sederhana. Kemudian ada import matplotlib untuk membuat grafik visual. Kemudian kita memasukkan data dari bulan Januari, data pergerakan kripto itu sendiri dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian kita bulannya itu tulisan bulan menunjukkan angka 1 sampai 12, dan harga Bitcoin ini adalah harga yang kita dapatkan dari data di sini tadi. Dalam US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita memplot titik datanya tadi. Kita bikin dulu, membuat figur tempat dari grafik itu tadi berukuran 10x6 inci, dan kemudian kita menampilkan titik data BTC dengan warna merah atau RO di sini dengan ukuran marker 8. Label itu digunakan untuk nama yang nanti ditampilkan di legenda grafik kita, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke judul dan label. Nah, ini judul seperti biasa, hanya mewakilkan dari judul apa yang sebenarnya grafik ini, judul tentang apa. Kemudian apa yang diwakilkan dari sumbu X, apa yang diwakilkan dari sumbu Y. Kalau dari sini yang diwakilkan dari sumbu X adalah bulan ke, yang diwakilkan dari sumbu Y adalah harga dari kripto itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke regresi linear atau mencari garis trennya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita menggunakan G sama dengan NP kolom underscore start bulan, NP once end. Nah, sebenarnya mengapa kita menggunakan ini? Karena regresi linear sederhana itu mempunyai bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah kemiringan, C adalah intercept, X adalah data input, dan Y adalah output harga. Jika ditulis dalam bentuk matriks, itu bisa dibuat Y sama dengan G dikali dengan M, di mana M itu pada baris atas adalah slope dan baris kedua adalah intercept. Nah, inilah sebabnya kita membuat matriks G dengan dua kolom. Kolom pertama data bulan, data kolom kedua bilangan 1 untuk konstanta atau intercept. Nah, yang ketiga kita menggunakan ada yang namanya NP kolom stack di sini. Digunakan karena kita ingin menyusun dua array bulan dan konstanta 1 berdampingan secara kolom, yang dimana akan membentuk matriks G dengan ukuran N kali 2. Jadi kesimpulannya digunakan untuk menyusun persamaan regresi linear dalam bentuk Y sama dengan G kali M, dimana kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode least squares. Oke, yang kedua selanjutnya menghitung koefisien regresi linear. Ya, kita di sini adalah M, bintang. Nah, ini sebenarnya kenapa kita menggunakan, dan ada di sini juga ada np.lina.lg.lstsq. Kenapa kita menggunakan ini? Ya. Metode least squares digunakan saat kita punya data observasi, yang dimana data observasi itu sendiri tidak pas 100% di garis lurus. Tujuannya adalah menemukan garis terbaik yang meminimalkan error total dari setiap titik ke garis. Dalam aljabar linear, sesuai dengan rumus kemarin, dia adalah M sama dengan
G transpose dikali G inverse kan dikali G transpose dikali dengan Y. Nah, tapi rumus itu bisa dihitung secara otomatis dan efisien menggunakan rumus np.linear_lg.lst_sq, di mana dia ini mengembalikan vektor M yang isinya adalah slope atau kemiringan garis dan intercept adalah titik potong garis. Jadi kesimpulannya digunakan karena kita ingin menyelesaikan regresi linear secara matematis dan akurat, efisien dan aman dari singular matrix dibanding dengan cara menginverse langsung. Ini merupakan cara yang umum, salah satu cara umum dalam pemodelan data numerik. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung nilai prediksi atau fit line dan ekstrapolasi. Nah, kita di sini garis tren dan prediksi di bulan 13 Januari 2022. Nah, kita di sini menggunakan garis tren sama dengan GAM dan bulan 13. Kenapa? Ini AM ini perkalian matriks GM menghasilkan vektor hasil prediksi Y atau fit line untuk tiap bulan dari bulan pertama sampai ke bulan 12. Jadi menggambarkan harga Bitcoin secara ideal yang jika mengikuti tren regresi. Bulan 13 itu menunjukkan 13 dan prediksi Januari 2022 itu kita menggunakan rumus yang sama dengan slope dikali dengan bulan 13 ditambah dengan intercept. Kenapa? Kita ingin melakukan prediksi di luar data yang tersedia, di luar bulan Januari, yaitu khususnya di bulan Januari 2022 atau bisa dibilang bulan ke-13. Rumus yang kita gunakan adalah secara matematis itu adalah Y sama dengan M dikali X plus C. Jadi kita menghitung hasil prediksi berdasarkan model regresi, baik untuk data yang sudah ada maupun untuk data di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan garis dari regresi dan titik-titik yang prediksi tadi. Ya, ini cuma penampilan biasa, kita menggunakan plot. Tujuannya jelas untuk menunjukkan fit line hasil regresi agar kita bisa melihat tren umum dari data aslinya. Kemudian ada plt.plot bulan 13 dan kita menggunakan titik berwarna hijau untuk prediksi ke bulan ke-13. Dipisahkan agar jelas ini proyeksi ke masa depan atau perkiraan. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan persamaan di grafik. Ya, ini kita menggunakan plt.text 1,63.000 dan selain semacamnya intercept, karena jadi ini adalah inti dari regresi linearnya. Kita harus bisa menampilkan garis itu tadi secara eksplisit di grafik. Jadi sesuai dengan tujuan awal grafik, yaitu menunjukkan hubungan antara dari bulan dan harga tadi. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah model yang linear. Jadi letaknya di 1,63.000 agar tidak menutupi data, tetapi dia tetap bisa terbaca. Jadi regresi ini adalah bagian penting dalam visualisasi analisis kita. Kemudian format terakhir ini hanya sekedar penambahan dari legend, mengambilkan label-label, kemudian ada grid, menyalakan kotak-kotaknya biar semakin jelas, kemudian ada X dan Y supaya angka bulan dan harga itu terlihat lebih rapi, lebih tertata, dan ada tag layout supaya elemen grafik tidak terpotong. Nah, yang terakhir ini adalah kita menampilkan maksudnya menunjukkan di situ, menampilkan rumus regresi dan interpretasinya. Menginformasikan bahwa Bitcoin rata-rata naik sekian US dollar per bulan dan prediksi eksplisit harga bulan ke-13. Dengan ini kita dapat mencari tren umum dari data historis Bitcoin dan bisa memproyeksikannya ke masa depan. Nah, dari grafik ini yang barusan kita lihat ini, kita bisa saya kecilkan sedikit. Oke. Nah, dari grafik yang kita lihat ini, kita dapat melihat bahwa regresi linear dari garis itu berada di Y sama dengan 820,005x ditambah 41687,58. Nah, dimana kita bisa lihat juga harga Bitcoin aslinya mulai dari sini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya itu terjadi seperti naik turun gitu, up and down trend. Nah, itu normal dalam dunia kripto gitu. Kita di sini membuat dan di sini pada bulan Januari 2022 kita memprediksi kira-kira nanti harga itu akan berada di
52.348 US dollar. Melihat dari data-data grafik dan persamaan linear kita tadi. Nah, artinya setiap bulan dari titik-titik ini, artinya setiap bulan harga Bitcoin naik sekitar 820,05 US dollar. Prediksi harga Bitcoin Januari 2022 bulan ke-13 itu ada di 52.348 US dollar. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa lihat, kita bisa menentukan bahwa variabel bebas, variabel terikat, dan ada parameter yang tentu yang perlu kita lihat di sini. Nah, untuk variabel bebas sendiri, tentu variabel bebas di sini adalah bulannya itu sendiri, karena kita bebas bulannya berapa saja gitu. Variabel bebasnya adalah bulannya di sumbu X. Dan variabel terikat atau dependent variable adalah harga dari kriptonya itu sendiri yang mewakili dengan sumbu Y. Nah, untuk parameter yang kita ambil di sini ada dua, yaitu ada slope, kemiringan garis, dan intercept, titik potong dengan sumbu. Slope itu dihitung dengan metode least squares dari matriks desain G, menunjukkan rata-rata atau kenaikan atau penurunan harga Bitcoin per bulannya. Dan yang kedua ada intercept, nilai titik potong dengan sumbu Y, nilai harga ketika bulan sama dengan nolnya secara teoritis gitu. Nah, jika berarti dari data ini kita bisa simpulkan bahwa jika misalnya kita mengaitkannya dengan variabel-variabel, bisa kita simpulkan bahwa variabel bebas adalah bulan waktunya dan variabel terikat adalah harga Bitcoin. Jadi kesimpulan adalah garis tren pada grafik ini menunjukkan perubahan harga Bitcoin terhadap waktu, khususnya terhadap bulan sepanjang tahun 2021. Sama seperti misalnya grafik kecepatan yang ada kaitannya dengan grafik jarak terhadap waktu. Ini bisa juga kita bisa pakai kemiringan garis atau slope ini sebagai laju kenaikan atau penurunan harga rata-rata per bulannya. Oke. Saya rasa sekian hal yang dapat saya sampaikan, hal yang bisa saya presentasikan mengenai titik-titik saya ini, tugas saya ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya Juan, pamit undur diri. Bye bye. See you.